Juli mau rasa sabar boleh. Dan ketika ada perkara lain kan di tempat lain ada yang mengiaskan seperti itu, tapi saat Umar sendiri pernah melarang seorang pemuda yang sholat setelah subuh. Kita sholat sunnah pada subuh. Masa perbuatan baik dilarang? Aku orang melarang apapun untuk melaksanakan sholat. Ini aku melarang apa untuk menyelisih sungai Rasulullah. Saya terima kasih. Pengganti waktu yang tutup bilang itu bahasa itu Tidak penting. Jadi usahakan saya datang menjelang urungan dan asal daripada jadi mulung ini. Karena yang harus saya lakukan itu asal, bukan? Tidak usah dibiasakan. Wakana dalam musolli arba'an qabla zuhri sholahunna ba'dahu. Dan bahwasanya Rasulullah kalau belum sempat sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau laksanakan setelah zuhur. Ini hadis rawahu Tirmidzi fi Sahih Sunan Tirmidzi. Wakana idza fatahu arba' qabla zuhri sholat ba'dahu. Dia ketinggalan Rasulullah itu 4 rakaat sebelum zuhur, di saat beliau ijoli setelah zuhur. Hadis kelima Sahihul Jami'. Bahan hadis dan hadis-hadis yang kita baca tadi tak dulu menunjukkan ala qadha'i sunnah rawati, bahwa adanya kegiatan mengqadha'i sholat rawatib yang ketinggalan. Karena Rasulullah Waqad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi shawmihi sallallahu alaihi wasallam sa'ban aktsara min ghairihi thalatha ma'anin awwalha. Waqad dan telah dzakara mengingatkan dan menyebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah fi shawmihi dalam saumnya Rasulullah, puasanya Rasulullah SAW Sa'ban di bulan Sa'ban aksa lebih banyak melakukan sholat sunnah in ghairihi daripada selain Sa'ban. Salah sunnah ini meliputi awal yang pertama annahu kana yasumu salah satu ayam min kulli sahrin. Rasulullah senantiasa puasa 3 hari dalam 1 bulan, yang lebih berarti min tulisan baru bangsa bulan siam asburan fajar ada yang kasih Sa'ban. Kalau ada yang ketinggalan maka dikasih di bulan Sa'ban. Lihat ketika hukum bulan siam fardi agar sampai bisa mengijuli yang ketinggalan tadi sebelum datangnya puasa Ramadan. Siam fardi ya Ramadan. Jadi dalam kitab Tahdhib Sunan Abi Dawud. Wakana sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah SAW yang takiful asra al-awakhirah. Rasulullah melakukan iktikaf al-asru al-awakhir pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, di Ramadan. Fala fatatu al-iktikaf marratan li'ari safar, jika Rasulullah ternyata terpaksa meninggalkan 1 hari dalam 10 hari iktikaf terakhir bulan Ramadan karena kepergian, i'takafa bil amil bil isrina yauman, Rasul akan menggantinya di Ramadan yang depannya dengan 20 hari iktikaf. Ini dalam 40 hari sama Sahihul Bukhari. Kayak ini iktikaf dari hebat saya mulai dari masalah. Berikutnya Bapak Ibu, untuk menyembuhkan hati kita itu dalam beribadah, kita bahas di halaman 52 ini. Raja al-qabuli ma'al khawfi min adamil qabuli.
dalam setiap ibadah kita itu harus disertai dengan roja'a qabuli, mengharapkan amal kita itu diterima oleh Allah, maka sekaligus bersamaan al-khauf min adamil qabul, takut kalau tidak diterima, berharap diterima tapi juga takut tidak diterimanya amalnya. Jadi sekali kita ibadah langsung musnul pada makbul. Kenapa? Biar kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da ijtihadi fi ta'ati, setelah kita memaksa diri bersungguh-sungguh dalam berbagai macam ketaatan kepada Allah, yang bagi maka sudah sepatutnya al-khawfu bil raddiha, kita takut kalau ketaatan yang kita lakukan tadi ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala sahihnya bagi para pelakunya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat. Aku telah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, walladzina, dan mereka yang telah yu'tuna sampai menunaikannya, ma atau apa yang ditunaikan, wa qulubuhum wajilah, dan hatinya itu takut. Kalau Aisyah berkata, Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya Rasulullah maksudnya apa ayat ini, tanya kepada Rasulullah, ya, siapa yang dimaksud waladina itu? Orang yang kerjakan apa itu? Yang disebutkan ayat ini kok terus takut hatinya itu. Setelah mengerjakan apa kok takut? Jawaban Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hum aladina yashrabuna al-khamra wa yasribun. Oh, berarti mereka yang takut setelah mengerjakan perbuatan jelek ya Rasulullah. Orang yang minum khamr dan orang yang mencuri, orang-orang yang mencuri. Oh, maka Rasulullah jawab, la ya Ibnu Siddiq, bukan itu jawabannya wahai putrinya Abu Bakar Siddiq, walakinnahu, akan tetapi yang takut disebutkan di ayat itu, mereka yang takut itu adalah alladzina yasumuna, mereka yang justru melaksanakan puasa, wa yusalluna, dan mereka yang tertib melaksanakan sholat, wa yatasaddaquna, dan mereka yang gemar bersedekah, wa hum, dan mereka orang yang gemar berpuasa, sholat dan sedekah ini, mereka semua ya khofuna, takut Allah yubbal minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka takut bahwa apa yang mereka segerakan dalam kebaikan, ketaatan, puasa, sholat, sedekah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, li'an astakina anna Allah qad taqabbala minni sholatan wahidatan. Ketika aku memiliki keyakinan bahwasanya Allah telah menerima mimpi dariku, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sholatan wahidatan, satu sholat saja yang diterima oleh Allah seumur hidupku, habbu ilayya minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya, kata Abu Darda. Inna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanyalah menerima amal perbuatan orang-orang yang bertakwa. Jadi satu aja diterima, berarti kita belum bertakwa. Sahabat itu kita bagaimana? Sahabat yang mana hatinya itu terpaut dengan Allah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sholat karena panah terjatuh saat ketika sholat terjatuh dari Rasul. Kita sholat jikau ini sebelum masalah. Bisa dilalui. Sahabat satu sholat
diterima Allah, bahagia luar biasa. Lebih utama yang memiliki dunia dan seisinya. Ya, subhanallah, itu para sahabat ya. Faman arafa Allah wa arafa nafsa yatabayyan lahu anna ma ma'ahu minal bid'ah la yakfi. Faman dan barang siapa Allah telah bermakrifat, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, wa arafa nafsa dan telah mengetahui dirinya sendiri, jiwanya sendiri, yatabayyan lahu maka mendapatkan kejelasan baginya nyata anna bahwa sesungguhnya ma'ahu apa-apa yang bersamanya minal bid'ah dagangan. Dari maksudnya di sini dari apa-apa amal perbuatan ketaatan yang dia lakukan dari ibadah di dunia itu layak tidak akan cukup walau jahat bi'amal taqalain, walaupun dia mendatangkan amal perbuatan telah mengerjakan perbuatan yang kalau ditimbang seperti beratnya 2 gunung. Wa innana yaqbalu subhanahu wa ta'ala bi karamihi wa judihi wa tafaddalahu wa yusif. Karena sesungguhnya Allah menerima amal perbuatan kemahan muliaan Allah, dan Allah melebihkan satu di antara perkara lain alaihi bi karamihi wa judihi wa tafaddalahu. Jadi antara kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan merasa amal ibadah kita sudah banyak, wah yang jangan usahakan teman dan sahabat ada yang begitu. Mereka sahabat Abu Darda kan tukang sholat, tukang sedekah, tapi dia berkata, seandainya satu saja sholat saya itu yang benar-benar aku ketahui diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terus aku bahagia sekali. Karena la yataqabbalahu illa al-muttaqun. Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali hamba tadi orang yang bertakwa. Jadi terima berarti kan bertakwa gitu.